Halo, bertemu lagi dengan saya, Anang YB, founder Akademi Penulis Buku. Senang kita bisa bertemu di acara Ngajak Akrab Penulis Buku. Ini apresiasi yang luar biasa, terutama untuk Bu Guru Ika, gitu ya. Yang hari ini mau launching buku, ya, gitu. Judulnya ini bahasa apa sih? Ini bahasa Laos atau bahasa Bantul atau bahasa mana ya? Bahasa Jawa, bro. Itu kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan. Lebih enak mana jadi penulis atau jadi editor, gitu ya. Saya malah kenal Mbak Duna itu bukan karena Mbak Duna penulis, bukan karena Mbak Duna editor, tapi karena Mbak Duna ketika itu menjadi seorang penerjemah, ya. Halo sahabat Akademi Penulis Buku. Kalau kita buat sebuah garis di mana pada satu ujungnya adalah karya tulis ilmiah dan satu ujung lagi adalah buku bacaan anak, maka konon kata orang, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang paling gampang ditulis, sedangkan buku bacaan anak adalah yang paling berat untuk dibuat. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, Ngakak kali ini membahas tentang buku bacaan anak. Tema kita adalah gampang nggak sih nulis buku bacaan anak? Nah, spesial kita sudah mengundang satu orang narasumber yang jago banget. Dia sudah menulis 50 buku dan sebagian di antaranya adalah buku-buku bacaan anak yang bestseller. Kita undang dan kita perkenalkan Kak Mrini Harlindi. Pasti akan tetap dilakukan. Kemudian kedisiplinan. Para penulis seringkali menekankan untuk disiplin. Sediakan waktu khusus untuk menulis, entah pagi hari, entah setelah semua kegiatan, aktivitas selesai, begitu ya. Karena saya manusia pagi, begitu setelah saya menyelesaikan saat teduh, kemudian mengerjakan tugas saya sebagai ibu dan istri, 7:30 atau paling lambat jam 8 pagi, saya sudah duduk di depan laptop. Jadi perlu ada kedisiplinan dari diri sendiri. Apalagi menulis adalah sebuah pekerjaan mandiri. Jadi nggak ada orang yang akan menyuruh gitu ya, atau nggak ada orang yang akan menegakkan disiplin kecuali dalam diri kita sendiri. Kemudian ketekunan. Ini jelas ya, karena untuk menyusun kata-kata, kata demi kata menjadi sebuah kalimat, itu perlu ketekunan dari kita. Kemudian kesabaran. Dari beberapa guru saya ada yang mengajarkan, dan ini benar dan penting dan perlu juga, kalau sudah menulis, mengirim, lupakan. Artinya melupakan adalah tidak lalu diam dan menunggu yang sudah dikirimkan itu untuk terbit, begitu, tapi mengerjakan tulisan yang lain, gitu ya. Perlu kesabaran juga karena tulisan itu antri di penerbit, begitu. Jadi ada beberapa keluhan di grup WhatsApp, begitu ya. Sudah 6 bulan, begitu, sudah 8 bulan, ya itu masih tentang waktu yang sedikit, begitu, untuk seorang penulis. Itu kita berangkat dari motivasi. Yang slide kedua, Mas Anang, silahkan. Oke, ini karena saya suka minum teh setiap pagi, begitu ya. Setiap pagi saya dan suami bergantian begitu untuk menyeduh teh dan kami mengobrol. Dan saya memperhatikan bahwa teh yang baik atau kita hanya bisa menuang teh yang baik itu ketika teko kita penuh dan memperhatikan benar suhu dan
suhu air gitu ya yang digunakan, kualitas teh dan sebagainya. Nah, menulis mirip seperti itu. Kita tidak mungkin menuang tulisan jika kita tidak memenuhi diri kita dengan bacaan. Untuk saya sendiri, untuk menulis satu buku, saya minimal membaca 10 buku. Ada yang protes gitu. Kenapa banyak gitu? Kenapa buku apa saja yang perlu dibaca? Kemarin ada yang tanya, kalau misalnya saya mau menulis tentang persahabatan gitu misalnya. Ya, oke, bacalah buku-buku tentang persahabatan yang saat ini sudah ada di pasaran. Lalu lihat dari sudut mana kira-kira persahabatan itu belum ditulis gitu ya. Kemudian cari referensi. Kalau untuk anak-anak ya, kita bicara tentang menulis buku cerita untuk anak ya. Cari referensi, seberapa penting sebetulnya persahabatan itu bagi perkembangan anak-anak. Dari sisi psikologi perkembangan misalnya. Dan yang terakhir juga perlu adalah buku tata bahasa dan pedoman umum bahasa Indonesia. Kemarin ada yang WhatsApp, Mbak, saya pengen nulis tapi saya nggak kepengen mikirin bahasa. Nggak bisa juga kali ya gitu, karena bagaimanapun juga penulis harus belajar tentang bahasa begitu ya, tentang tata bahasa. Nah, kalau memang tertarik untuk menulis buku cerita anak dan sudah punya satu tema, mulailah untuk membaca minimal 10 buku yang mendukung tulisan teman-teman. Karena tidak mungkin kita bisa menulis dengan bobot, dengan mutu yang baik, kalau kita tidak memenuhi diri kita dengan bacaan-bacaan yang baik dan yang mendukung. Oke, berikutnya Mas Anang. Ya, teman-teman, saya senang untuk membayangkan bahwa dalam hidup keseharian kita begitu ya, kita tinggal di bawah pohon dengan banyak buah-buahan. Jadi, dan saya mengupamakan bahwa buah-buahan itu adalah ide, gitu ya. Jadi kalau orang bertanya biasanya sih, dari mana sih dapat ide gitu? Ya dari memetik dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saya menuliskan tentang diriku. Setiap diri kita unik. Setiap diri kita melalui jalan yang berbeda. Setiap diri kita melalui pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan setiap dalam diri kita memiliki nilai-nilai yang berbeda. Itu menarik untuk dituliskan. Jadi, salah satu sumber ide dan itu adalah yang utama adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, sekali lagi membangun kebiasaan menulis. Ide itu akan bisa mudah kita petik, kita pergunakan, kita pakai kalau kita sudah punya kebiasaan untuk menulis, waktu-waktu tertentu untuk menulis. Nah, ketika kita duduk, kita mulai untuk menulis. Maaf untuk latar belakang suara ya, tetangga saya sedang merenovasi rumahnya. Nah, ketika kita sudah duduk untuk mulai menulis, saat itulah kita siap untuk memetik ide yang sudah matang di kepala kita. Yang ketiga adalah mengaktifkan indera. Ini saya belajar dari salah satu guru saya. Dengan mengaktifkan indera, kita bisa mendapatkan banyak ide untuk tulisan kita. Misalnya ketika suatu hari begitu ya, ada seorang kenalan membawa donat ke rumah kami. Saya memandang donat itu dan dengan melihat, saya melihat donat itu, dari situlah bisa tercipta sebuah cerita. Sebentar. Bisa kelihatan ya. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh Canisius, judulnya Donat Widya. Ini ketika saya melihat donat yang dibawa oleh teman saya itu, dan menjadi sebuah cerita. Jadi dengan melihat, dengan mendengarkan, begitu ya, dengan bahkan membaui, dengan merasakan, itu bisa menjadi salah satu sumber ide untuk kita.
Nah, tinggal mematangkan dan membangun ide itu untuk menjadi sebuah cerita. Kemudian, karena sekali lagi kita sudah bicara tentang menulis buku bacaan untuk anak-anak, bermainlah dengan anak-anak. Dengarkan cara mereka berkomunikasi. Perhatikan bahasa yang mereka pakai. Ikuti cara berpikir anak-anak. Anak-anak itu sungguh, buat saya, sungguh makhluk yang luar biasa begitu ya, karena mereka punya imajinasi yang tak terbatas, punya kebijaksanaan yang sering dilupakan begitu oleh orang-orang dewasa. Jadi kemanapun pergi, usahakan untuk selalu bermain dengan anak-anak, bukan karena mereka subjek begitu ya, tetapi karena mereka adalah objek. Kalau misalnya saya sedang ngantri begitu ya di rumah sakit, begitu mau ke dokter gigi atau ke bank begitu, saya senang untuk memperhatikan anak-anak, melihat bagaimana mereka bermain, mendengarkan bagaimana mereka berbicara. Gitu. Itu membuat kita mudah untuk ketika kita mau menulis, kita mudah berpikir sesuai dengan usia mereka. Bagaimana sih sebenarnya mereka berkomunikasi? Gitu. Nah, bahasa itu yang akan bisa diterjemahkan menjadi bahasa tulisan untuk buku cerita anak. Nah, kemudian menonton film. Terus terang kami sekeluarga itu suka nonton film gitu ya. Hampir film baru itu ketika sebelum pandemi ya. Kalau sekarang ya kami menontonnya lewat Disney Plus, Netflix atau Indovision gitu ya. Nah, itu kami suka memperhatikan jalan cerita. Bagaimana film itu ditulis ya. Mungkin karena saya penulis juga ya. Saya memperhatikan jalan cerita. Nah, dari situ kami suka membahas begitu. Nah, menonton film memberikan banyak ide untuk penulis. Kemudian yang terakhir, tapi nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri adalah jalan-jalan. Ini kelihatannya sudah dilakukan oleh Mas Anang dan Mbak Susi. Jalan-jalan tidak perlu yang jauh, gitu. Jalan-jalan dekat aja gitu ya, bisa ke pasar. Agak susah juga kalau masa pandemi. Tapi saya kadang-kadang kalau sore begitu saya suka jalan dan saya memperhatikan orang-orang berinteraksi, saya mendengarkan orang berbicara begitu ya, melihat suasana. Nah, itu mengaktifkan indera tadi. Nah, dari jalan-jalan itu seringkali kita bisa menemukan ide. Jadi kalau misalnya teman-teman berkata, wah saya nggak punya ide, rasanya itu aneh. Karena sebenarnya ide itu ada di sekeliling kita dan kita tinggal memetik saja. Oke, berikutnya Mas Anang. Ya, teman-teman, ada banyak sebetulnya pembagian buku, ada berdasarkan subgenre, kemudian jenis buku, apalagi ya, fungsi buku, bentuknya, dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan teman-teman, saya memilih ini, pembagian buku berdasarkan usia anak. Nah, karena ini akan, paling tidak, ini akan mewadahi, begitu ya. Dan ini juga yang paling umum dipakai, begitu, untuk buku-buku cerita anak yang terbit di Indonesia. Nah, pembagian buku berdasarkan usia anak, ini adalah berdasarkan tingkat kognisi, bagaimana anak itu, kemampuan anak berpikir, dan juga motorik halus. Kita lihat di level 1. Level 1, nah penamaan ini juga sangat-sangat cair begitu ya, karena di setiap penerbit akan berbeda. Kemudian rentang usianya juga akan berbeda, tetapi tidak jauh. Tapi baiklah kita buat rentang usia yang saat ini ada di depan kita begitu ya, yang sedang kita baca. Nah, kemudian level 1 atau biasa disebut baby book begitu, itu biasanya untuk usia 0 sampai 3 tahun. Materi bukunya sangat beragam. Ada yang dari kain, ada yang dari plastik begitu ya, sehingga mudah dicuci, mudah dibersihkan. Ada yang dari board book, tapi ukurannya kecil, mungkin sekitar nggak lebih dari 10 cm.
Tujuannya adalah karena anak-anak di usia ini masih mengeksplorasi dunia mereka, mengeksplorasi lingkungan mereka dengan memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut gitu ya, digigit begitu. Nah, kalau buku yang dari kain itu mudah dicuci, buku dari plastik itu mudah untuk dibersihkan, dan board book biasanya dengan round edges begitu. Aduh, saya kok nggak nyiapin ya. Itu juga aman karena mereka belum bisa menggenggam dengan erat begitu. Ketika jatuh dan menimpa mereka itu juga tidak akan melukai. Nah, untuk kata-kata biasanya adalah wordless atau tanpa kata. Atau kalaupun ada biasanya 1 atau 2 kata saja, masih belum berupa kalimat. Kemudian masih mengajarkan tentang konsep warna, bentuk, kemudian mengenalkan nama-nama binatang begitu ya. Benda-benda gitu. Jadi belum ada konflik, belum ada plot atau alur. Jadi masih berupa mengenalkan barang atau mengenalkan lingkungan sekitar. Kemudian level 2 itu untuk usia 4-5 tahun. Bentuknya biasanya umumnya masih board book gitu. Jadi buku-buku tebal sehingga mereka masih aman untuk nggak bisa dirobek gitu oleh anak-anak. Kemudian yang saya lupa, ilustrasi. Pewarnaan ilustrasi biasanya cerah. Kemudian ilustrasinya simple gitu ya, tidak sampai detail juga. Nah, untuk level 2 itu ilustrasi masih sama, simple dengan warna cerah. Sudah mulai ada konflik tetapi sederhana. Kemudian jumlah kata dalam kalimatnya hanya 3 kata. Saya suka membawa buku begitu kemanapun saya pergi. 1 atau 2 buku ada di dalam tas saya. Karena ketika bertemu dengan anak-anak begitu, saya siap untuk bercerita untuk mereka begitu ya. Nah, ternyata buku-buku ini salah satu buku yang disukai oleh anak-anak, dan ada sekitar 11 anak tetangga yang suka main ke rumah begitu. Berkali-kali dan setiap kali mereka datang, mereka salah satunya suka dibacakan buku ini berulang-ulang gitu. Bahkan ketika saya sebagai orang dewasa atau orang tuanya begitu bosan, tetapi anak-anak tidak akan bosan. Mengapa? Karena ternyata simple dan menyenangkan untuk mereka. Isinya lucu begitu ya. Jadi memang untuk usia 4 dan 5 tahun penulis belum bisa untuk memberikan sebuah konflik atau masalah untuk mereka, tetapi masih pada bermain. Karena buku juga difungsikan sebagai alat mainan. 3, usia 6 sampai 7. Usia 6 sampai 7 itu buku sudah bisa berbentuk kertas tipis seperti ini, tetapi satuan ya. Kalau yang tadi untuk usia bayi dan level 2, biasanya jumlah halamannya nggak lebih 10 sampai 20 halaman. Tetapi kalau untuk level 3, usia 6 sampai 7, itu sudah bisa berkisar antara 30-an halaman. Kemudian kertasnya juga sudah berbeda, karena anak-anak sudah mulai motorik harusnya sudah mulai bagus begitu ya. Sudah mulai ada konflik untuk plotnya. Kemudian konfliknya juga masih sederhana, menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Detail ilustrasinya sudah mulai terlihat, warnanya sudah mulai sedikit dibuat warm. Nah, saya pernah belajar selama 6 bulan atau 1 semester begitu ya, karena saya merasa benar saya punya banyak kekurangan dan saya perlu banyak belajar begitu. Saya belajar kepada 2 orang linguis atau ahli bahasa. Nah, ternyata timbangan kalimat untuk setiap level itu berbeda. Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dipergunakan untuk level-level usia tertentu. Karena anak-anak masih belajar, misalnya fonem eng atau ny, kemudian awalan dan akhiran. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau tidak salah, kemarin
Ada yang bertanya ya, Mbak Monita Alfianto kalau nggak salah, bagaimana caranya menulis buku? Bagaimana caranya menulis buku tanpa harus memikirkan bahasa? Saya kira kok nggak bisa ya Mbak, karena penulis itu bekerja dengan bahasa begitu ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus memikirkan bahasa. Mau tidak mau harus belajar bahasa. Mau tidak mau harus membaca buku-buku tentang tata bahasa begitu ya. Oke, kita lanjut ke level 4 untuk usia 8 sampai 10 tahun. Untuk level ini bentuk buku sudah bisa bentuk yang tebal atau kumpulan cerita. Seperti ini ya. Nah, dalam satu buku bisa terdiri dari 10 atau 12 cerita. Kemudian kertasnya juga sudah mulai pakai kertas yang tipis gitu. Kemudian untuk ilustrasi itu bisa dibuat detail dengan warna-warna yang warm sesuai dengan karakter cerita. Lalu konflik bisa dibuat sedikit lebih rumit. Bahkan ada beberapa anak yang usia 8 sampai 10 tahun sudah mulai membaca novel anak, misalnya Harry Potter begitu ya. Mereka bisa memproses buku-buku cerita anak dengan level seperti itu. Kemudian young reader itu usia 12 sampai 15. Nah, ini biasanya sudah mulai memakai illustrated book atau buku dengan ilustrasi tidak penuh. Ada contohnya buku Clara Eng yang terbit di tahun 2020, itu bagus sekali. Jadi itu illustrated book yang sangat menarik untuk anak-anak dengan plot yang menarik begitu ya, dan dengan konflik yang tak terbayangkan gitu. Nanti teman-teman bisa cari buku Clara Eng, itu beliau terkenal sekali. Nah, kemudian smart reader itu 16 sampai 18 itu sudah mulai bisa diberikan atau mereka bisa memilih sendiri sebetulnya untuk novel-novel anak pemula, karena anak menurut WHO itu 0 sampai 18 tahun. Ya, itu pembagian buku berdasarkan usia anak. Kita masuk ke materi berikutnya, Mas Anang. Nah, ini kemarin kita masuk ke pertanyaan begitu ya. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana membangun alur cerita yang menarik bagi anak? Nah, ini sebetulnya sudah mulai untuk masuk dalam nulis cerita anak ya, karena sudah mulai sering kirim cerita anak tapi sering ditolak. Menulis buku cerita anak itu adalah ada sebuah istilah yang sangat saya sukai, dan itu sepertinya mewakili begitu ya, elevator talk. Jadi bagaimana menyampaikan hal dengan penuh begitu ya, tetapi dalam waktu yang singkat. Kalau teman-teman mau memulai menulis picture book, mulailah dengan menulis cerpen anak. Itu adalah latihan yang sangat baik. Kalau teman-teman sudah kuat, sudah terbiasa begitu untuk menulis cerpen anak, teman-teman akan bisa untuk memindahkannya kepada picture book. Karena untuk menulis picture book diperlukan untuk membuat matriks dengan beberapa pembagian, ada visualisasi dan teks. Nah, untuk mengimbangkan mana yang harus dimasukkan dalam visualisasi dan mana yang harus dimasukkan dalam teks, itu perlu latihan. Nah, elevator talk itu mengajari kita untuk menyampaikan hal yang sebenarnya kompleks begitu dalam waktu yang singkat atau dalam halaman yang terbatas. Nah, itu butuh latihan yang luar biasa. Tadi kalau kita bicara tentang motivasi, teman-teman bisa menemukan tentang komitmen, ketekunan, dan sebagainya. Nah, itu perlu latihan yang luar biasa yang akan mendukung kita. Nah, yang pertama kita akan perhatikan, apa sih yang mempengaruhi alur yang menarik? Yang pertama tentang pembuatan tokoh. Jangan membuat tokoh yang flawless gitu ya, maksudnya tidak punya kekurangan. Karena sebetulnya
anak mana atau orang dewasa mana yang tidak punya kekurangan gitu ya. Dan ketika tokoh itu terlalu sempurna, anak-anak tidak akan bisa mengidentifikasi dirinya ke dalam tokoh itu. Jadi buatlah tokoh yang memang sangat anak-anak begitu. Mungkin dia suka bangun tidur siang, mungkin dia lebih senang bermain daripada belajar begitu. Nah, di buku ini saya menceritakan tentang Widya yang suka bermain, dan ketika pulang bermain dia suka kelaparan gitu. Jadi dia suka makan. Dan dia suka lupa bahwa dia harus berbagi dengan keluarganya. Widya punya kekurangan. Nah, untuk membangun tokoh kita perlu membuat detail tokoh itu dengan sangat hati-hati. Bayangkan rambutnya seperti apa, bayangkan kulit badannya berwarna apa, bayangkan bentuk badannya anak itu seperti apa, lalu beri dia sifat. Mohon maaf, ada iklan lewat. Nah, ketika sudah diberi dia sifat, beri dia keinginan. Kalau sudah diberikan keinginan, berikan dia masalah. Jika teman-teman membangun tokoh yang baik, maka tokoh ini akan hidup. Ketika dia punya masalah, kita masuk dalam konflik ya. Ketika dia punya masalah, dia akan bergerak hidup dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Catatannya adalah jangan sekali-kali memasukkan tokoh dewasa untuk memberikan nasihat. Jangan sekali-kali memasukkan tokoh ayah, ibu, nenek, guru, tetangga dan sebagainya untuk datang sebagai orang tua dan memberikan nasihat. Biarkan tokoh itu bergerak, hidup, dan kita lihat bagaimana dia menyelesaikan masalah yang kita berikan kepada tokoh itu. Ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah membuat tokoh yang sangat detail gitu ya, sangat hidup. Yang perlu diperhatikan juga adalah keseimbangan antara dialog dan narasi. Ada seorang teman yang mengirimkan contoh tulisannya begitu. Nah, ternyata semua isinya adalah narasi, tidak ada dialog antara tokoh-tokoh di dalam cerita. Tentu akan membosankan kalau tidak ada keseimbangan. Jadi harus dibangun antara dialog dan narasi. Kemudian pemakaian kalimat efektif. Untuk bisa melihat bagaimana tulisan kita sudah memakai kalimat yang efektif atau tidak, coba dihilangkan. Apakah kalimat itu membangun atau kalimat itu sama sekali tidak memberikan kontribusi. Jadi itu bisa di-delete saja gitu. Itulah pentingnya self editing begitu ya teman-teman. Jadi ketika sudah selesai menulis sebuah cerita, coba dibaca ulang lagi. Biasanya kita akan menemukan kesalahan-kesalahan dalam tulisan yang kita buat. Jadi itu yang mempengaruhi apakah cerita saya alurnya sudah menarik atau belum. Ada 4 faktor ini. Oke, selanjutnya Mas Anam. Ya, saya senang dengan gambar ini begitu ya. Ketika ada anak yang merasa bosan begitu, dia buka buku. Nah, apakah ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis buku cerita anak? Banyak sebetulnya. Tetapi saya memilih hanya 2 ini saja. Yang pertama, tulislah dari hati dan dengan hati. Kemarin ada pertanyaan, kalau nggak salah dari Pak Albertus Guntur ya. Apa syarat untuk menjadi penulis cerita anak yang baik? Saya tergoda untuk bertanya. Apa sih yang sebetulnya disebut sebagai penulis cerita anak yang baik itu? Apakah yang bukunya sudah banyak terbit, apakah yang bukunya disukai oleh anak-anak, apakah yang banyak gitu. Tapi mari batasi diri gitu ya. Saya kira untuk menjadi penulis buku cerita anak yang baik adalah yang melakukannya dari hati. Atau apapun yang kita lakukan sebetulnya. Mari melakukannya dari hati. Sehingga ketika kita mengalami berbagai rintangan, berbagai tantangan, nggak masalah begitu ya, karena ya kita menuliskannya dengan sepenuh hati kita. Kemudian yang jangan dilakukan, saya tadi sudah singgung,
menulis asal memenuhi halaman, menulis asal buku terbit, gitu ya. Kita nggak tahu bobotnya, kita nggak tahu kebutuhan anak, kita nggak tahu kepentingannya, apakah anak memang perlu untuk membaca buku itu atau tidak. Kemudian menggurui atau membosankan. Sebelum pandemi saya sangat suka berkeliling dari pameran buku yang satu ke pameran buku yang lain, dari toko buku besar sampai pasar buku bekas, begitu ya. Saya memperhatikan buku-buku cerita anak yang ada di sana, dan ternyata ya saya menemukan masih banyak buku cerita anak yang ditulis dengan menggurui, gitu ya, menasehati. Anak-anak sudah menerima nasihat di sekolah, anak-anak menerima nasihat di rumah. Betapa membosankannya kalau ketika mereka membaca buku, gitu ya, buka buku, lalu isinya adalah nasihat. Siap-siaplah buku itu ditaruh dan anak tidak akan suka membaca. Salah satu tugas penulis adalah membuat anak-anak suka membaca. Jadi berhati-hatilah untuk menulis. Oke, berikutnya Mas Ana. Ya. Ya. Ini salah satu pertanyaan dari peserta. Ini jawabannya memang bisa kemana-mana. Saya menyusun pertanyaan ini agar menjadi sebuah pemikiran yang runtut, begitu ya, untuk kita bersama. Tantangan menjadi penulis buku cerita anak. Ya, karena untuk saya pribadi, saya menyadari saya tidak punya banyak pengetahuan tentang psikologi perkembangan atau kejiwaan seorang anak, sehingga ketika saya menulis sebuah buku, ketika ide itu muncul dalam otak saya mulai mencari literatur yang mendukung ide yang mau saya tulis itu. Nah, ketika buku ini, ide dari buku ini yaitu tentang bagaimana bersikap asertif muncul, saya mulai membaca buku-buku cerita anak yang mungkin menulis tentang mengencourage anak bagaimana untuk berani berbicara. Yang pertama itu. Kemudian saya membaca diktat atau jurnal-jurnal tentang asertif, begitu ya. Nah, ini sebuah tantangan bagi saya karena ya untuk menulis satu buku saya harus baca minimal 10 buku, begitu ya. Jadi saya perlu waktu, saya perlu untuk belajar lagi, saya kira itu tantangannya. Dan sekali lagi karena saya merasa saya bukan orang yang punya banyak ilmu, saya suka mengejar teman-teman yang saya anggap bisa memberikan ilmu. Jadi saya sering bertanya kepada teman-teman psikolog, gitu ya. Kalau misalnya saya menulis tentang sikap asertif, ya saya banyak bertanya tentang hal itu kepada mereka dan diskusi dengan mereka. Jadi tantangannya adalah bagaimana menulis sebuah buku itu menjadi buku yang berbobot, gitu, buku bermutu. Bukan hanya sekedar menulis. Bahkan ketika buku itu seperti sebuah apa ya, alat untuk bermain-main. Misalnya di buku saya yang seri Ciluba, itu kelihatannya hanya bermain-main begitu. Ketika seorang ayah pulang, lalu anak-anaknya berlari bersembunyi. Begitu. Saya mencari kenapa anak-anak cenderung untuk senang bermain Ciluba. Dasar psikologinya apa? Jadi buku yang sepertinya hanya sekedar bermain, itu ketika ditulis dengan pengetahuan yang lebih baik, akan menjadi buku yang bermutu. Saya kira itu tantangannya. Kemudian yang kedua, yang saya anggap tantangan ya, menulis sebuah buku cerita anak itu seperti sebuah kerjasama kelompok, begitu. Karena penulis tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan ilustrator, dia membutuhkan editor, dia membutuhkan layouter, dan jumlahnya ketika meeting bersama bisa lebih dari 8 orang. Nah, 8 orang ini memiliki, walaupun kita sudah punya timeline kerja yang pasti, tapi 8 orang ini punya gaya bekerja yang berbeda-beda,
punya gaya berkomunikasi yang berbeda-beda, dan itu menarik gitu. Itu tantangan untuk seorang penulis buku cerita anak bisa bekerja sama dengan kelompok kerja ini untuk bisa menghasilkan sebuah buku. Saya pikir itu tantangannya. Kemudian kesulitan. Apa ya kesulitannya? Nggak ada kayaknya. Yang ada sih joyfulness gitu ya, kegembiraan, sukacita gitu. Ketika tokoh yang dibangun bisa diwujudkan oleh ilustrator menjadi sebuah tokoh yang hidup gitu ya. Kemudian ketika buku itu terbit begitu, membayangkan wajah para pembaca cilik itu, jadi apa sih kesulitannya gitu, kayaknya nggak ada ya kesulitannya. Nah, kalau peluang, menurut UNICEF penelitian tahun 2018, sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak. Artinya ada sekitar 87 juta anak-anak di Indonesia yang perlu untuk membaca buku. Nah, buku-buku yang sekarang ada, buku cerita anak yang sekarang ada, yang beredar, itu belum mencukupi kebutuhannya untuk 87 juta anak. Jadi, mari teman-teman, kita menulis gitu untuk anak-anak. Mari menulis buku cerita anak. Karena masih banyak anak-anak yang menunggu buku-buku untuk dibacakan. Nah, kalau bicara tentang peluang, saya juga senang berbicara tentang tanggung jawab gitu ya. Karena tanggung jawab para pegiat literasi, dalam hal ini penulis buku cerita anak, adalah juga memancing anak-anak untuk suka membaca. Tentang penelitian dari UNESCO, dari 62 negara, Indonesia menempati peringkat kedua dari bawah dalam hal minat membaca. Jadi ada sekitar 0,001% saja, yang artinya satu dari 1.000 penduduk Indonesia yang suka membaca. Padahal kita adalah pemilik gadget nomor 4 terbesar dunia. Nah, kalau bicara tentang peluang, saya senang bicara tentang tanggung jawab untuk mengimbanginya. Nah, tugas dari para penulis sebagai salah satu pegiat literasi adalah membuat masyarakat, membuat anak-anak senang membaca. Agar ketika yang 60 juta penduduk Indonesia yang suka memakai gadget dan terlalu cerewet di medsos begitu, itu juga orang-orang yang suka membaca sehingga punya cara berpikir yang kritis begitu ya, tidak hanya sekedar reaktif untuk menyikapi setiap berita yang ada di teknologi gitu ya, di dunia medsos. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nilai apa yang pertama kali menjadi tujuan dan diharapkan? Saya beberapa kali bertemu dengan orang tua yang melakukan pembiaran, menurut saya ya, melakukan pembiaran terhadap anak-anak. Biar aja lah, nanti dia juga tahu mana yang baik, mana yang enggak. Nanti biar aja lah, nanti dia akan tahu mana yang sopan dan yang tidak. Padahal anak-anak tidak tahu mana yang baik dan yang tidak. Anak-anak tidak tahu tentang pertimbangan moral, mana yang boleh dan yang tidak, mana yang pantas dan yang tidak. Nah, buku pertama saya, seri Dongeng 5 Menit, di mana ya bukunya? Ada banyak buku di meja saya dan saya agak sulit untuk menemukan bukunya. Adalah tentang nilai-nilai keutamaan bagaimana untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak. Bagaimana bersikap baik ketika orang bersikap jahat kepada kita. Bagaimana untuk menolong tanpa mengharapkan balasan. Tujuannya adalah anak-anak bisa mengerti begitu ya, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan, mana yang baik, mana yang tidak. Dan ketika orang tua, harapannya orang tua ataupun siapapun orang dewasa yang mendampingi anak bertumbuh itu membacakan buku ini, itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagi orang tua yang sering kali lupa tentang nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Jadi itu jawaban dari saya. Oke, berikutnya Mas Anang.
Hah, bagaimana ya caranya cari ilustrator dengan biaya yang murah tapi bagus? Mungkin bisa minta tolong teman kali ya. Ya, teman-teman, ilustrator adalah rekan kerja dari penulis buku cerita anak. Ilustrasi dalam buku cerita anak bukan sekedar tempelan, tetapi combine, merupakan kombinasi dari teks. Jadi visualisasi itu kombinasi dari teks. Penulis buku cerita anak harus ketika mulai membuat matriks begitu, harus mulai membayangkan mana yang bisa dimunculkan dalam teks dan mana yang bisa dimunculkan dalam visualisasi. Dan itu perlu kerjasama yang sangat baik dengan ilustrator. Nah, makanya royalti penulis buku cerita anak dibagi dua dengan ilustrator. Karena ini kerjasama gitu ya, antara penulis dengan ilustrator. Kalau mau mendapatkan ilustrasi yang baik, ya berikanlah hak kepada teman-teman ilustrator sesuai dengan hak mereka begitu ya. Saya kira kita nggak bisa mengesampingkan atau mengecilkan arti kehadiran teman-teman ilustrator karena mereka lah teman kerja dari penulis buku cerita anak. Jadi ya jangan diberi biaya yang murah lalu menghasilkan hasil yang bagus begitu sepertinya ya Mas Anang. Ya kita harus menghargai hak mereka. Kita harus menempatkan mereka sesuai dengan kapasitas mereka begitu. Mereka setara, sejajar dengan para penulis. Jadi mesti dihormati begitu ya. Oke, selanjutnya Mas Anang. Ya, teman-teman, ketika 9 tahun yang lalu ketika saya masuk dalam dunia buku cerita untuk anak, belum banyak cerita anak dengan nuansa kelam yang dituliskan karena pada saat itu ada anggapan bahwa anak-anak belum siap begitu ya. Nah, saya senang bahwa ketika dalam perkembangannya kemudian, baik perkembangan dalam buku dunia anak maupun perkembangan dalam ilmu psikologi, diakui bahwa anak-anak tidak bisa steril gitu ya, atau tidak bisa dipisahkan dari berbagai permasalahan dalam hidup. Nah, beberapa tahun belakangan ini sudah mulai ada buku cerita anak dengan berbagai permasalahan sehari-hari dalam kehidupan yang mungkin mereka lihat atau mereka alami bersama dengan orang tua atau yang tinggal dalam satu rumah dengan mereka. Ini ada beberapa buku, sebetulnya ada banyak, mungkin nanti teman-teman bisa mencari sendiri begitu. Ini ada beberapa buku saja sebagai contoh yang saya tampilkan di sini. Ketika Mama Pergi, ini cerita tentang ketika seorang ibu meninggal dan bagaimana anak menceritakan kesedihannya. Yang menulis adalah Wati Ideo. Ini enggak nama ini sangat terkenal ya, enggak aneh lagi teman-teman mungkin kenal. Kemudian ketika Papa kehilangan pekerjaan. Ini ditulis dengan sangat bagus oleh Wati Ideo dan buku yang judulnya ada Oa di Pinggang Wiwit. Itu bercerita tentang anak yang punya kanker yang tumbuh di pinggangnya begitu. Ini bagus sekali. Ini kalau nggak salah buku Litara kalau nggak salah. Nah, kemudian Bagai Bumi Berhenti Berputar itu masih punya Clara Ang. Ini kumpulan cerita dengan nuansa kelam, cerita dengan kesedihan, tetapi mengajari anak-anak untuk tidak menempatkan diri sebagai korban begitu ya. Tetapi bagaimana mereka bisa melihat ada sisi harapan dari permasalahan yang harus mereka hadapi sebagai anak-anak. Jadi bolehkah gitu? Boleh saja gitu. Memang harus walaupun harus dengan panduan dari psikolog biasanya. Oke, berikutnya Mas Anang. Ya, ini juga sudah mulai banyak ditulis, teman-teman. Saya senang karena perkembangan buku cerita anak sangat luar biasa untuk tahun-tahun belakangan ini ya. Masalah gender, equality, diversity, inklusi. Kalau memang mau menulis ini masih banyak tema yang belum ditulis. Ini yang menulis masih Wati Ideo, Princess Muslimah itu beliau bercerita, ini buku Islami ya.
bagaimana sebuah ajakan kepada anak-anak Muslim untuk menjadi seorang Islam yang ramah. Gitu. Kita lihat saja ilustrasinya. Nah, ini kita perhatikan. Ilustrasi ini sangat-sangat penting. Bagaimana seorang anak Muslim itu dia bersahabat dan memeluk seorang anak dengan ras yang berbeda. Ini luar biasa sekali. Kemudian buku Aku Anak yang Berani, ini kumpulan cerita yang menulis masih Mbak Wati Ideo. Sebetulnya masih banyak contoh ya, nanti bisa dicari sendiri. Nah, ini tentang menerima teman-teman dengan perbedaan, mulai dari perbedaan fisik, perbedaan warna kulit, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara hidup. Ini bagus sekali. Ini ada beberapa judul gitu ya seri ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Nah, kemudian buku yang terakhir adalah Rahasia Anak Perempuan Keren. Itu saya yang menulis. Itu saya menulis tentang kesetaraan gender. Sebenarnya mengencourage anak perempuan bahwa mereka boleh punya cita-cita, mereka boleh punya suara, mereka boleh memiliki pilihan yang berbeda dari teman-temannya. Jadi kalau mau membahas ini sangat terbuka begitu ya, bahaslah gitu. Sekali lagi penuhi diri teman-teman dengan literatur yang mendukung dan berpikirlah sesuai dengan usia anak. Mau menulis buat anak umur berapa, berpikirlah sesuai dengan usia yang teman-teman mau tulis. Ya, berikutnya Mas Anang. Ya, ini kalau dari pertanyaan ini kelihatannya saya harus membagi dua ya. Ada dengan cara menerbitkan buku itu ada dengan cara menerbitkan sendiri atau indie, kemudian diterbitkan oleh penerbit. Kalau menerbitkan sendiri memang harus berpikir sendiri dari hulu sampai ke hilir. Ketika sebuah cerita selesai ditulis, cari ilustrator, nego fee dengan ilustrator, kemudian merancang bentuk buku, ukuran, kemudian setelah itu membiayai sendiri, nah setelah itu menghitung keuntungan. Saya belum pernah menerbitkan sendiri, tetapi mungkin ya ini menantang, tapi akan lebih rumit begitu ya. Nah, kalau diterbitkan oleh penerbit, kita punya banyak source untuk banyak teman untuk diajak berpikir bersama tentang bentuk buku, tentang strategi marketing nanti setelah terbit begitu. Jadi kalau harus dirancang dulu apakah buku yang teman-teman tulis itu mau diterbitkan sendiri atau diterbitkan oleh penerbit. Baru kemudian berpikir bagaimana cara menembus ke toko buku dan sebagainya. Setahu saya untuk dapat masuk ke toko buku Gramedia karena saat ini itu adalah yang paling besar, harus dicetak 3.000 eksemplar baru bisa masuk ke sana. Nah, kalau misalnya diterbitkan oleh penerbit, kita tidak akan berpikir seperti itu ya, karena penerbit sudah punya aturannya sendiri untuk pertimbangan mau diterbitkan berapa eksemplar untuk bisa pajang ke toko buku begitu ya. Oke, berikutnya Mas Anang. Nah, teman-teman, saya belum pernah menerjemahkan buku karena saya bukan penerjemah. Hanya ada satu buku saya yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan saya senang mengikuti prosesnya begitu ya. Tetapi di sini saya lihat ada beberapa teman yang juga selain penulis juga penerjemah. Mereka kelihatannya lebih bisa menjawab pertanyaan ini deh. Coba Mas Anang saya serahkan kembali. Oke. Siapa yang dimaksud Mbak Udin ini? Bentar. Apakah Mbak Dona ada di sini? Karena kemarin saya lihat di daftarnya ada Mbak Dona. Karena Mbak Dona ini penerjemah dan juga penulis begitu ya. Halo Mbak Dona, ada sedang. Apakah Mbak Dona ada? Tampaknya sedang tidak ada ya. Bisa dilanjut dulu Mbak Prina sambil colek-colek Mbak Donanya ya. Oh ya, oke. Baik. Selanjutnya coba Mas Anas.
Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, ini terakhir ya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk dalam pertanyaan. Ya, teman-teman tentu tahu Stephen King, begitu ya. Beliau adalah sebetulnya penulis horor begitu untuk anak-anak, tapi beliau juga menulis banyak skrip begitu untuk film dan sebagainya gitu, banyak tulisan. Beliau menerima banyak penghargaan sebagai penulis. Saya sangat senang dengan pernyataan dari Stephen King bahwa pada akhirnya menulis itu adalah tentang bagaimana memperkaya diri sendiri ketika kita memenuhi diri kita dengan banyak literatur begitu ya, dan memperkaya orang-orang yang akan baca tulisan kita. Jadi tujuan utama dari menulis adalah memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Jadi mari kita mau mulai menulis, bacalah buku sebanyak-banyaknya. Karena hanya dari ketika kita membaca buku sebanyak-banyaknya, kita bisa menghasilkan buku yang sangat bermutu untuk para pembaca kita, dan itu dalam hal ini adalah anak-anak. Saya kira itu, Mas Anang, dari materi saya. Mungkin sambil menunggu Mbak Dona, atau Mbak Dona sudah bisa dicolek? Oke. Baik, sambil kita colek Mbak Dona, ini udah banyak banget nih pertanyaan Mbak Rini ya. Ada 120 yang kayaknya. Enggak. Oke, tapi makasih banget ya Mbak Rini. Apa yang Mbak Rini sampaikan sangat membuka wawasan, bahkan untuk saya gitu ya. Selama ini seringkali menyombongkan diri ya. Saya sering bilang bahwa kalau saya bikin buku itu saya selalu baca minimal 5 buku. Hanya ternyata saya kalah separuh itu. Mbak Rini 10 buku gitu ya, saya hanya 5. Terus ada lagi hal yang saya catat ya Mbak Rini ya, bahwa nulis buku itu perlu sebuah komitmen. Benar banget ya. Menulis buku itu perlu sebuah komitmen. Bahkan untuk menjalani profesi penulis buku secara profesional itu juga butuh komitmen. Saya sangat belajar dari Mbak Rini tentang hal ini. Terus satu tips yang Mbak Rini, terus saya ingat kedua saya ketemu Mbak Rini dalam kesempatan kayak gini, yaitu satu pesan bahwa dalam sebuah cerita itu jangan memasuk orang tua, kakek nenek, ibu, guru, gitu ya, ustadz atau pendeta atau pastor, untuk mempermudah si anak menyelesaikan konfliknya. Ya. Ini tidak hanya dalam proses menulis, kehidupan sehari-hari pun ini kayaknya nampol saya juga. Ya. Seringkali ketika anak ada masalah, orang tua dengan kepahlawanannya ingin menyelesaikan masalah si anak. Gitu. Ternyata kita biarkan dulu si anak untuk menemukan dirinya sendiri sampai problemnya bisa pas. Catatan yang terakhir yang saya tangkap adalah tadi pertanyaan, bagaimana sih cara mencari ilustrator yang murah gitu. Saya bayangkan dalam sebuah kelompok para penerbit, mereka punya satu pertanyaan, bagaimana sih mencari tulis yang murah gitu. Ya, itu kan sakit banget gitu ya, sakit banget. Atau dalam komunitas para ilustrator, mereka bagaimana sih mencari penulis yang murah dan bayar lebih mahal daripada penulis gitu. Jadi hal ini ada sebuah kesetaraan gitu ya, bahwa proses itu nggak bisa bahwa kita harus lebih unggul, kita harus lebih dapat profit, lebih dapat revenue daripada partner kita ya. Ini sebuah nilai yang hari ini saya pelajari dari Mbak Rini. Oke Mbak Rini, kita coba dulu jawab pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Tadi ada 120. Kita mulai dari mau kita scroll ya ke atas. Ini yang pertama kali bertanya dari Mas Diana ya, sahabat kita dari Bandung. Mbak Rini udah menemukan di pukul 10.44 ya. Oke, ada tawa, ada iklan, mari kita dari siapa? Mana? Dari Mas Deslana.
Ada 10.44. Mau saya baca. Tolong dibaca. Pertanyaan pertama adalah ini pendapat dari Mas Deslana. Untuk menulis buku anak, kita membayangkan penulis. Oke. Oh ya, Masih terus semangat. ada suara masuk ya. Saya ulang lagi ya. Untuk menulis anak, saya membayangkan penulis mensejajarkan pandangannya dengan tinggi mata anak-anak. Ini artinya bahwa mewakili bahasa, sudut pandang, kemudian imajinasi dan lain gitu. Apa saja poin lebih dan itu pertanyaan itu belum pertanyaan. Apa saja poin lebih dan kurangnya antara buku yang ditulis orang dewasa dengan yang ditulis anak-anak. Jadi konteksnya buku bacaan ya. Jadi apa saja poin lebih dan kurang antara buku yang ditulis orang dewasa dengan buku yang ditulis oleh anak-anak sendiri. Monggo Mbak Rini. Ini pertanyaan yang susah dijawab karena seperti menversuskan gitu ya antara buku yang ditulis orang dewasa dengan yang ditulis anak-anak. Di toko buku ada seri KKPK gitu ya, yang ditulis oleh penerbit, ditulis oleh penulis-penulis anak-anak gitu. Biasanya kalau yang menulis anak-anak adalah mereka menulis dari sudut pandang mereka sendiri, karena mereka belum pernah menjadi orang dewasa begitu ya. Memang ada keterbatasannya, tetapi saya percaya bahwa editor dari buku-buku yang ditulis oleh anak-anak ini juga sudah memperkaya dengan kebijaksanaan mereka sebagai orang dewasa. Tetapi biasanya kalau buku yang ditulis oleh anak-anak hanya bisa ditujukan pembacanya oleh anak-anak juga. Tetapi kalau buku cerita anak yang ditulis oleh orang dewasa, kadang-kadang ada sebuah pandangan bahwa buku cerita anak yang ditulis oleh orang dewasa itu juga bisa dibaca oleh orang dewasa, maka berarti buku itu bagus. Ada sebuah buku saya, nah ini sebuah kesaksian ya. Ini Rahasia Anak Perempuan Keren. Ini terbit tahun 2000, saya lupa, 2018 atau 2019 begitu ya. Nah ini tentang saya mengencourage anak-anak perempuan untuk punya cita-cita, untuk berani memilih ketika pilihannya berbeda dengan teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Untuk berani bersikap ketika pilihan sikapnya berbeda dengan teman-temannya. Untuk berani keluar dari zona nyaman. Nah, sebenarnya buku ini saya tulis untuk anak-anak umur 8 sampai 10 tahun. Tetapi saya tidak menduga ketika kemudian saya mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan secara pribadi dari anak-anak yang sudah kuliah, bahkan dari para wanita dewasa dan ibu-ibu yang sudah punya beberapa anak. Ketika membaca buku ini, mereka menemukan kembali bahwa, oh iya, aku boleh punya cita-cita begitu ya. Ada cita-citaku yang belum aku realisasikan. Ada yang kemudian orang-orang dewasa ini berani untuk menentukan sikap ketika sikap itu walaupun sikap itu harus berbeda dengan lingkungannya. Jadi kalau buku cerita anak yang ditulis oleh orang dewasa itu kadang-kadang bisa dibaca oleh orang dewasa dan memberikan nilai atau pembekalan gitu ya untuk para pembacanya, bahkan yang bukan anak-anak sekalipun. Saya kira itu jawabannya, Mas Anang. Baik, terima kasih Mbak Rini. Pertanyaan kedua dari Mas Lana adalah, saya belum pernah baca karya Rini. Tolong pilihkan dong 10 judul saya yang pantas saya baca. Anggap saja saya anak dengan rentang usia SD. Jangan dijawab ya, jawab nanti aja di ujung sharing ini
nanti kita akan ceritakan saat beberapa buku akan terbit, saya itu masih bau oven gitu ya Mbak Rini gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di bawahnya ada dari Mbak Okin. Ya, Mbak Okin ya, benar ya? Thomas. Apa alasan atau motif ini memilih memutuskan untuk menjadi penulis anak dan bukan menjadi penulis novel misalnya? Iya, ini Mbak Okin ya, bukan Mas ya. Jawaban general saya biasanya kalau saya ditanya seperti ini adalah, yang pertama saya suka menulis, yang kedua saya suka anak-anak, dan saya ingin menggabungkan keduanya begitu ya. Makanya saya menjadi penulis buku cerita anak. Tapi ada satu titik balik gitu ya dari kehidupan saya ketika saya memperhatikan bahwa bagaimana orang dewasa itu menjadi orang dewasa awal mulai dari umur 30 dan selanjutnya. Bagaimana orang dewasa itu menjadi sangat dipengaruhi oleh masa kanak-kanaknya. Bahkan filsuf Aristoteles berkata bahwa masa kanak-kanak bukanlah masa yang mempengaruhi seorang anak untuk bertumbuh, tetapi satu-satunya masa yang membentuk seorang anak untuk bertumbuh. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang dewasa itu, saya ingin menulis sebuah buku untuk anak-anak sekarang, sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka menjadi orang dewasa yang lebih baik. Mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Mereka boleh punya pilihan, mereka tahu bahwa mereka boleh punya pilihan sikap yang boleh berbeda dari lingkungannya. Jadi saya ingin menanamkan nilai-nilai keutamaan itu kepada anak-anak yang membaca buku ini. Saya tidak membatasi hanya kepada orang tua atau anak-anak yang bisa membelikan buku untuk anak, karena saya menyadari benar bahwa buku memang mahal begitu ya. Tetapi saya juga ketika pandemi begitu, saya sering dengan beberapa teman, saya punya jadwal tersendiri untuk turun ke taman-taman di Jakarta begitu, dan kami membacakan buku cerita untuk anak-anak jalanan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan wawasan yang lebih luas begitu. Dan saya juga mengirimkan buku kepada beberapa teman yang punya TBM, baik di pelosok maupun ada di daerah-daerah terpencil, sehingga ya harapannya yang saya tulis begitu ya, itu bisa mewarnai masa kecil anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang jauh lebih baik, bahkan dari saya, dari kita semua gitu. Itu jawaban dari saya, Mbak Okin. Menghargai Mbak ini. Berikutnya di bawahnya ada pertanyaan dari Mbak Wati di Bandung ya, Mbak Wati Sumiati Halim. Ini agak panjangnya, ada studi kasus. Saya bacakan ya. Saya ikut menulis cerita anak bergambar dengan teman-teman di sebuah kelompok penulis. Saya sudah selesai, tetapi masalahnya belum ada ilustrasinya. Pastinya akan perlu banyak sekali ilustrasi, tapi belum punya ilustrator. Apa Mbak Brini dapat memberi pencerahan atau pandangan dalam mengatasi masalah kami ini? Iya, Mbak Wati, ini juga salah satu rekan saya dalam buku yang sedang kami usahakan dalam proses terbit begitu ya. Ini seorang spesialis dokter gigi untuk anak-anak, jadi beliau memang punya perhatian besar terhadap anak-anak. Sebenarnya di medsos ada banyak ya teman-teman ilustrator. Kita tinggal cari saja begitu, baik di Facebook maupun di Instagram. Kalau mau mencari ilustrator, bikin saja pengumuman begitu di status kita. Saya mencari beberapa ilustrator gitu. Biasanya kalau ada buku saya yang sudah selesai editing dan saya butuh ilustrator, ada beberapa penerbit yang menyarankan saya untuk buka audisi untuk teman-teman ilustrator. Nah, saya tinggal bikin pengumuman begitu. Saya mencari 5 atau 6 teman ilustrator. Itu nanti yang mendaftar sekitar ada 300-an orang. Nah, itu perlu nanti diadakan audisi untuk teman-teman ini, siapa yang kira-kira memang sesuai untuk jiwa cerita dalam buku itu. Jadi gampang sebetulnya karena kita sudah punya medsos begitu ya, tinggal memakai medsos kita saja.
Begitu Mbak Wati jawaban saya dan Mas Anang. Oke, baik. Nah, balik scroll ke bawah, ada nih dari Mbak Monita ada klarifikasi ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Okin lagi nih. Ini membahas tentang kenapa sih harus membaca minimal 10 buku? Kenapa enggak 5 atau 7, 4 gitu. Oke, monggo Mbak. Ya Mbak Okin, kita tentu ingin melakukan yang terbaik ya. Apapun yang kita kerjakan. Kalau dengan menulis satu buku, lalu kita hanya baca 1 atau 2 buku, tentu akan dipertanyakan bobotnya atau kualitas dari buku yang kita tulis. Dan editor pun bisa merasakan begitu. Mana penulis yang suka baca, mana penulis yang malas baca begitu. Ya, mari kita manfaatkan medsos begitu ya. Kita follow akun dari para penerbit, editor, dan para penulis gitu. Editor tuh kadang-kadang curhat di medsos itu. Kalau mereka menemukan sebuah naskah yang terasa sangat kering dan dangkal, mereka akan bilang, wah ini penulisnya nggak suka baca. Itu akan terasa. Nah kalau editor itu udah terasa, apalagi pembaca gitu ya. Kalau editor itu terasa, jangan harap buku kita bisa terbit. Karena memang sangat diperlukan untuk bisa baca buku sebanyak-banyaknya agar rentang wawasan kita juga bisa luas begitu ya, dan sekali lagi buku kita bisa berbobot gitu. Itu Mbak Okin. Oke, baik. Lanjut lagi. Masih kita lanjutkan ya Mbak ya dengan pertanyaannya, sabar ya. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan panjang nih dari rekan Ong Aichen ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, boleh dong diceritain proses dari menulis hingga terbit di sebuah buku anak gitu ya. Pertanyaan pertama. Proses dari menulis hingga buku itu terbit. Dan pertanyaan kedua adalah, Mbak Afrin ini boleh bagi kiat-kiat cara menuntaskan tulisan gitu. Karena seringkali kan banyak ada penulis yang tulisannya udah setengah jalan, kemudian entah karena dapat ide baru atau dapat kesibukan baru, dapat pekerjaan baru, sehingga tulisan itu menjadi tuntas. Oke, mau dijawab dulu Mbak Afrin ini? Ya, Mas Anang, makasih. Dari Ong Aichen ya. Proses dari menulis hingga terbit. Ya, yang pertama dapat ide. Kalau sudah dapat ide, mesti dimatangkan dengan banyak baca literatur. Kalau sudah selesai baca literatur, untuk buku cerita anak, saya selalu menyarankan mulailah membuat cerpen dulu. Kalau sudah biasa menulis cerpen, mulai bisa beralih menulis ke picture book begitu ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke penerbit dan sudah oke dari penerbit, mulailah proses editing. Proses editing ini biasanya lama, bisa 1-3 bulan. Kalau proses editing selesai, mulailah proses mencari ilustrator. Nah, ini juga seru gitu prosesnya, karena bikin audisi lah gitu ya. Dari misalnya kita butuh 6 yang masuk 300 begitu, nah bisa dibayangkan begitu. Ada seorang teman saya yang tanya, Mbak kenapa sih sering meeting? Ya gimana nggak sering meeting begitu ya, karena ini kerja sama kelompok untuk menulis sebuah buku cerita anak. Nah, untuk proses ilustrasi biasanya diperlukan 2-3 bulan. Setelah proses ilustrasi selesai, diperlukan paling nggak 1-2 bulan untuk layouting. Nanti kalau itu sudah selesai, maka mengantri untuk diterbitkan itu bisa 6-8 bulan. Nah, itu sebabnya seorang penulis itu butuh urat sabar. Untuk sekian lama, untuk satu buku itu butuh sekian bulan, begitu ya. Ada beberapa buku yang prosesnya cepat, dan itu luar biasa sekali. Buku pertama saya yang seri dongeng 5 menit, itu hanya butuh waktu nggak sampai 6 bulan untuk terbit. Saya nggak tahu apa pertimbangannya. Kemudian buku yang terakhir, buku terbaru, yaitu tentang ini prosesnya nggak sampai 3 bulan. Jadi ya mesti bersabar begitu untuk jadi penulis. Kemudian kiat cara menuntaskan tulisan. Kita kembali pada motivasi ya. Kalau sudah motivasi kita kuat, bangunan motivasi itu kuat,
pasti selalu ada kerinduan untuk bisa menuntaskan tulisan. Bahkan sebenarnya nggak sabar gitu. Kalau saya sampai ke bawah-bawah mimpi sebetulnya, kalau sebuah tulisan itu belum selesai, di otak saya itu mereka akan mengetuk-ngetuk terus untuk minta untuk dikeluarkan dan ditulis. Jadi kembali pada motivasi, seberapa kuat bangunan motivasi teman-teman untuk menjadi seorang penulis. Itu Mbak. Baik. Ya, Mas Anang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini. Nah, ini beruntung banget ada salah satu sahabat kita mau membantu menjawab tentang terjemahan tadi Mbak Rini. Saya panggilkan Mbak Sisiliana Kristiana. Monggo Mbak Sisiliana untuk menyalakan audionya dan videonya. Sisilia, Mas, bukan Sisiliana. Oh, Sisilia. Sisilia Kris Mariana, benar ya? Mohon maaf. Monggo. Tadi pertanyaannya soal ini ya, bagaimana apakah buku anak itu bisa bentar, tadi mana ya pertanyaannya? Mungkin bisa dimunculkan Mas Anang. Oke. Minta tolong, terima kasih. Baik. Benar, saya ikut. Yang slide itu berapa ya? Terakhir kayaknya ya, nomor 2 terakhir. Ya, itu. Oke. Ini ya. Oh iya. Bagaimana cara menerjemahkan buku anak dari asing ke bahasa Indonesia? Apakah bisa menggunakan ejaan bebas? Apakah maksudnya tidak harus sama persis dengan terjemahnya? Kalau menurut saya bisa. Kalau menurut saya bisa. Jadi kalau menerjemahkan itu kita menangkap apa maksud penulis asli itu, lalu kita bahasakan dengan bahasa Indonesia. Jadi kadang kan agak geser ya, antara yang mereka bicarakan, istilahnya teks asli itu nggak harus nggak diterjemahkan kata per kata, tapi bisa kita buat lebih luas lagi gitu. Dan itu untuk cerita anak bisa banget kayak gitu, dibuat seperti itu. Lalu bagaimana menerjemahkan istilah khusus? Kalau misalnya baju India bernama sari, apakah diterjemahkan dengan tetap memakai istilah sari atau enggak? Nah itu tergantung. Bisa juga kita pakai, istilahnya masih tetap dipertahankan istilah sari itu. Jadi nanti bisa ditambahkan sebenarnya kayak entah dalam kurung atau kita bikin kalimat ditambahkan lagi di sebelahnya gitu, bahwa sari itu adalah baju khas masyarakat India gitu. Walaupun mungkin di teks aslinya tidak ada, tapi itu kita boleh menambahkan istilah seperti itu. Atau kalau itu tidak terlalu signifikan bisa juga nggak dipakai. Tergantung juga sih seberapa penting istilah bahasa khusus itu di dalam teks itu. Gitu. Itu berlaku untuk semua hal sih. Jadi nggak ya entah mungkin masalah baju, entah nanti kalau resep itu misalnya bahan yang bisa diganti gitu, diganti di sini itu misalnya saya pernah menerjemahkan yang bahasa aslinya itu memakai sirup maple. Apakah di sini bisa diganti dengan misalnya madu atau sirup yang lain? Nah itu mungkin bisa aja kalau misalnya itu tidak terlalu signifikan ya, itu bisa gitu, menurut saya bisa disesuaikan saja dengan apa yang ada di kita gitu, yang lebih umum di masyarakat kita gitu. Istilahnya itu pelokalan ya, jadi lebih umum gitu di sini, lebih mudah dipahami gitu. Itu Mas. Ya, terima kasih Mbak Sisilia Kris Mariana, sangat menambah wawasan kita semua ya tentang istilah pelokalan gitu ya. Jadi dari sebuah kisah kita bawa ke dalam suasana dan kultural begitu ya. Gitu. Iya. Juga kalau nggak salah saya pernah baca buku cerita anak. Sebentar bukunya.
bukunya kok kayaknya nggak langsung. Jadi itu ada buku cerita anak bahasa aslinya itu dulu sebelumnya Gramedia itu menerjemahkan Madita. Saya nggak ngerti itu dari bahasa Swedia, lalu beberapa tahun kemudian cetak ulang diterjemahkan, kayaknya mempertahankan nama asli tokohnya jadi Madiken kalau nggak salah, Madiken atau apa. Terus tapi menurut saya lebih suka itu diterjemahkan tokohnya itu Madita karena kan bahasa Indonesia lebih enak ya, pengucapannya lebih mudah. Nah biasanya kayak gitu mungkin nanti pihak editor penerbit asli itu penerbit dari bahasa Indonesia itu mungkin berkoordinasi dengan pihak penerbit asli itu boleh nggak ganti nama gitu. Biasanya ada diskusi seperti itu sih, itu biasanya nanti urusan editor dari penerbit. Oke. Baik, terima kasih sekali Mbak Cecilia Krismariana, sangat menambahkan wawasan buat kita semua ya. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman semua, waktu tampaknya sudah harus berakhir gitu ya acaranya. Tetapi sebelum kita nanti closing, foto bareng dulu yuk, foto keluarga bareng-bareng. Hari ini ada 76 ya, tadi ada 77, sekarang tinggal 26. Oke, ini berarti tingkat kehadirannya 75% dari teman-teman yang mengundang. Ini rekor yang lumayan besar untuk sebuah event gratisan gitu ya. Tetapi manfaat kita ambil sudah sangat besar. Semoga semuanya bisa dibawa teman-teman ke dalam profesi teman-teman sebagai seorang penulis ataupun ilustrator. Saya yakin ada beberapa teman yang ada di sini yang berprofesi sebagai seorang ilustrator. Oke, kita foto bareng. Saya minta teman-teman berkenan ya untuk buka dulu videonya. Kita beberapa saat ya, mungkin 1-2 menit kita buka bareng-bareng. Kita akan foto bareng sebagai rasa syukur bahwa sudah mendapatkan banyak ilmu dari Mbak Frini. Oke. Mbak Arum bisa dibuka, ini masih di layar pertama. Oke, boleh dibetulkan dulu poninya, yang poninya jatuhan. Gitu. Oke ya, kita mulai dari layar pertama. Oke, nah poninya dibetulkan. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita geser ke halaman berikutnya. Ya. Oke. Ya. 3, 2, 1. Oke. Pindah ke layar berikutnya. Nah, ini terbelakang banyak yang masih dimatikan. Mbak Mega Sejak, Mbak Arlin, Mbak Yanti, Mbak Farida, Mbak Indriastuti. Oke. Kita 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ambil ya. Ya. Oke, sekarang layar yang layar terakhir. Oke, kita ambil. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, makasih teman-teman semuanya ya. Nah, sebagai kata penutup gitu ya, bukan kata terakhir ya, kata penutup gitu, bukan pesan terakhir juga. Mbak Frini akan nih, saya baru saja dapat buku yang tadi saya bilang masih aroma ovennya ya, masih bau percetakan gitu ya. Mbak Frini cerita proses penerbitan ini. Kapan teman-teman bisa mendapatkan buku terakhir ya? Bukan buku terakhir, buku terbaru gitu ya. Buku terbaru yang Mbak Frini hasilkan. Monggo, kalau mau cerita bagaimana teman-teman bisa mendapatkan. Di Eselana pengen banget ya mendapatkan 10 judul buku ya. Ini 2 diantaranya. Ya, cara mendapatkannya. Monggo Mbak Frini. Ya. Ya, saya minta maaf teman-teman karena waktu ya, sehingga saya lihat ada banyak pertanyaan yang belum terjawab begitu. Nanti mungkin bisa ketemu di mana Mas Anang, di Telegram atau di WhatsApp? Boleh, dengan senang hati kita mengundang teman-teman untuk bergabung di Telegram Akademi Penulis Buku. Jadi di sana nanti ada grup ya, udah 300-an orang, bisa bergabung dan kita bisa lanjutkan tanya jawab itu di sana gitu ya. Itu adalah tempat kita untuk saling berbagi ilmu, tanya jawab, kemudian juga saling mengembangkan pengetahuan teman-teman. Begitu, Mbak. Ya,
Terima kasih Mas Anang. Teman-teman, ini memang nggak direncanakan karena janjian sama Mas Anang dan Mbak Susi untuk ketemu di webinar itu dari bulan Desember kalau nggak salah ya. Dan buku ini Desember. Okay. Ya. Dan ternyata berdekatan dengan terbitnya 2 buku ini, yaitu seri pengembangan diri untuk anak-anak. Ini yang saya cerita nggak sampai 3 bulan gitu ya, dari proses brainstorming dengan para psikolog dan editor. Jadi kan ada 2 editor yang mendampingi, sampai dengan bekerja sama dengan ilustrator dan terbitnya. Nah, 2 buku ini juga dalam proses penyusunannya selalu dikonsultasikan dengan 2 psikolog gitu ya. Bu Ellen Teresia, beliau adalah psikolog dan juga dosen di Universitas Maranatha di Bandung, dan Sita itu dia adalah psikolog di Jakarta. Kenapa saya menyarankan 2 buku ini? Karena ini adalah juga selain bekal untuk anak-anak, ini juga adalah bekal untuk orang tua ketika mendampingi putra-putrinya untuk membaca buku ini. Karena buku ini harus dibaca bersama antara orang tua atau orang dewasa siapapun yang mendampingi anak untuk bertumbuh, dan dibaca bersama dengan anak-anak. Kalau tadi ada pertanyaan, rekomendasi 10 buku begitu ya, ini saya menyarankan ada 2. Selain tadi beberapa buku yang juga saya perlihatkan. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini juga buku ini juga prosesnya seru karena saya harus belajar kembali membaca. Saya dikirimi beberapa buku psikologi positif begitu untuk saya baca. Saya dikirimi jurnal-jurnal asertif begitu. Jadi ini proses yang sangat seru. Jadi saya perlu 3 bulan untuk mempelajari literatur yang mendukung, baru kemudian saya hanya diberi waktu 2 minggu untuk masing-masing 1 buku. Jadi 1 buku ini 12 cerita, ini 128 halaman. Saya hanya diberi waktu 2 minggu untuk menerjemahkan dari teori psikologi yang rumit gitu, yang kompleks menjadi bahasa anak-anak. Jadi ini tantangannya, dan saya gembira dengan tantangan seperti itu. Gitu. Jadi ini selain bisa dibeli di website Gramedia maupun di toko-toko buku, maupun juga selain terbit secara fisik juga terbit secara e-book. Jadi bisa di-download juga dari website Gramedia. Ya, saya kira itu Pak Anang. Ya, terima kasih Mbak Brini. Teman yang merasa hari ini mendapat wawasan yang banyak boleh berikan reaction ya, boleh tanda cinta, boleh jempol ya untuk Mbak Brini atas semua yang sudah dibagikan hari ini ya. Kami dari Akademi Penulis Buku mengucapkan terima kasih sekali atas kebersamaan teman-teman kita berkembang bareng. Pertanyaan teman-teman juga membuat semua bisa menjadi semakin bisa menempuh profesi ini dengan semakin baik. Kita bertemu lagi dalam acara berikutnya. Kita akan terus ya para penulis profesional, dan mulai bocorannya kita akan bicara tentang content writer ya. Kita akan bicara tentang content writer. Kita akan udah dapat teman yang sudah terbiasa, sudah mengembangkan bisnis ini ya, bisnis content writer. Misalnya 1 artikel bisa dijual 800.000 per artikel, bayangkan ya. Itu ada bisnisnya, dan kita akan undang orangnya pada bulan Mei nanti. Kita berdoa kita selalu sehat, biar bisa selalu ketemu, bisa kumpul, bisa sharing, bisa berkembang bareng, dan bisa happy-happy di dalam acara semacam ini. Saya Anang Yeri dari Akademi Penulis Buku mengucapkan terima kasih buatnya, dan sampai jumpa. Selamat mengisi akhir pekan sama keluarga masing-masing. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih Cecilia, Kiris Mariana, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Mbak Rini, Mas Anang. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah menyimak Ngakak hari ini, dan kita terus terhubung. Jangan lupa untuk masuk ke dalam komunitas Akademi Penulis Buku yang ada di Telegram. Sampai jumpa di acara berikutnya.